Saudara, sejumlah elemen masyarakat mengingatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan pada pemilu tahun 2024 agar tak menggunakan politik identitas. Penegakan hukum dinilai sebagai kunci utama untuk mempersempit peluang munculnya politik identitas yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemahasiswaan hingga organisasi sayap partai, meminta agar kontestasi politik pada pemilu 2024 mendatang dapat berjalan aman dan damai. Agar hal itu bisa terjadi, mereka mengingatkan agar pertarungan memperebutkan kekuasaan pada pemilu tahun 2024 tak menggunakan isu politik identitas. Penegakan hukum dinilai sebagai kunci utama untuk mempersempit peluang munculnya politik identitas yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Kader Partai PDI Perjuangan, Marwar Sirait menyebut dalam mencari pemimpin, hendaklah mengedepankan sosok yang memiliki track record yang jelas dan berintegritas tinggi. Kemudian juga dari Pemuda Muhammadiyah. Pemimpin yang berintegritas, punya track record yang jelas, Pancasilais sejati, bukan gadungan. Di negara besar harus dipimpin oleh orang yang besar, yang teruji, dan bisa menjadi bapak bagi semua agama, semua suku, semua pilihan politik, tingkat ekonomi dari paling bawah, menengah sampai paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membawakan berita mengenai waspada politik identitas di pemilu 2024. Saya Fiora Askianuski dengan NIM 22191080 dari Prodi Teknik Perminyakan. Perkenalkan, nama saya Priscilia Keisha Supriyadi dengan NIM 221910801059 dari Program Studi Teknik Perminyakan. Perkenalkan, saya Mahfud Nurkolis dengan NIM 221910501046 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Naila Amani dengan NIM 221910401025 dari Program Studi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pencegahan disintegrasi akibat politik identitas. Politik identitas telah dianggap sebagai teknik promosi politik yang mengedepankan identitas dibanding dengan gagasan. Bukan hanya tentang agama, politik identitas juga seringkali mengedepankan isu-isu sensitif seperti suku dan budaya. Dampak buruk dari politik identitas amatlah besar. Kandidat yang bertarung di dalam pemilihan umum akan abai terhadap kualitas dan kebijakan yang mereka tawarkan. Apabila hanya berfokus mengusung politik identitas, ketidakpuasan yang muncul dari dalam masyarakat yang merasa terpinggirkan sebagai bentuk kanalisasinya, maka motif berkelompok didasari rasa yang sama dan ini pun mampu menjadi pemicu pembentukan politik identitas, sehingga mereka menggunakan jalur politik sebagai alternatif untuk menyatukan kekuatan dalam rangkaian agenda demokrasinya. Aksi 212 pertama kali dilaksanakan pada 2 Desember tahun 2016. Aksi yang diklaim dihadiri oleh 2 juta orang itu menjadi sorotan banyak media, termasuk media luar negeri. Sejarah Reuni 212 pada awalnya mengusung gerakan bela Islam yang dipicu oleh pidato Ahok yang waktu itu menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Mereka menuntut agar Ahok dipenjarakan. Setelah aksi itu berlangsung dan Ahok telah penjara, Reuni 212 diadakan kembali dan menjadi agenda rutin setiap tahun dengan agenda utama mengkritik kinerja pemerintah. Banyak yang memandang Reuni 212 ini merupakan gerakan massa yang erat dengan politik dan kekuasaan, namun dibalut dalam nama agama. Dikutip dari Kompas TV, Andi Budiman mengatakan bahwa dalam demokrasi, agama itu tidak dilarang. Yang dipersoalkan adalah ketika orang menggunakan identitas itu dan menonjol-nonjolkan, memobilisir suatu kelompok dengan mendiskriminasi kelompok lain dengan mengatakan bahwa identitasnya lah yang paling baik. Salah satu bahaya politik identitas moralnya adalah politik yang diskriminatif. Politik identitas akan berbahaya jika bertemu 3 aspek. Yang pertama adanya ideologi atau politisasi agama. Yang kedua jika bertemu kandidat yang oportunis. Yang ketiga jika bertemu dengan platform media sosial.
Pasca aksi 212 dengan agenda utama menuntut Ahok di penjara dengan tuduhan menista agama Islam, aksi 212 berkembang menjadi agenda tahunan, dan masa aksi 212 menjadi pengkritik pemerintah. Politik identitas masuk ke dalam kategori disintegrasi bangsa, karena dengan perbedaan identitas tadi atau ketidakjelasan dapat menimbulkan perpecahan di antara pihak-pihak, baik itu suku, ras, agama, maupun budaya. Oleh karena itu, dampak politik identitas juga tidak main-main, karena dapat menimbulkan perpecahan karena bertentangan dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk memperkuat keutuhan NKRI akibat politik identitas, dibutuhkan beberapa strategi dalam menata hubungan dinamis antara masyarakat-masyarakat yang beridentitas dengan Pancasila melalui harmonisasi. Ada 3 konsepsi dasar dalam meningkatkan harmonisasi antara Pancasila dengan kelompok-kelompok yang beridentitas. Upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ialah usaha segenap rakyat Indonesia dalam membangun Indonesia yang berkonsep nasionalisme terbuka, keberagaman budaya, bahasa, dan kepercayaan yang disatukan Pancasila melahirkan konsep nasionalisme terbuka, dan Indonesia menganut konsep nasionalisme terbuka, ya, yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur berbagai hak asasi manusia. Di antaranya ialah hak berserikat, hak berbudaya, dan hak lain-lainnya. Ialah menempatkan Pancasila sebagai wadah peleburan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa yang menjembatani berbagai kepentingan dan perbedaan. Di dalamnya harus ada interaksi dinamis antara masyarakat yang beridentitas tersebut dengan Pancasila, guna untuk fokus Pancasila yang menjadi pedoman atas pemikiran dan perbuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Ketiga ialah melahirkan masyarakat madani atau civil society untuk mengakomodasi pluralisme di Indonesia. Sebagaimana usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan mengimplementasikan wawasan Nusantara, hal ini sangat penting karena merupakan cara pandang bangsa Indonesia tersebut tentang keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi wilayah tersebut. Oke, baik. Dengan berbagai perbedaan tersebut, kita memanfaatkan harmonisasi antara masyarakat yang beridentitas dengan Pancasila agar upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri.